Hai teman-teman semua, welcome back in my YouTube channel Viga Tutorial. Oke, di sini tutorial kali ini saya akan coba membagikan tutorial atau pilihan teman-teman buat teman-teman semua yang mau terjun ke kripto atau mau investasi ke kripto. Nah, sebelum kita terjun ke kripto, kita pasti memikirkan yang namanya exchange, guys. Jadi exchange ini itu tempat dimana kita membeli kripto ya, dimana kita melakukan transaksi, trading dan semacamnya. Nah, untuk di sini teman-teman ya, di sini saya akan coba bandingkan antara Indodax versus Binance. Di sini memang saya sudah lama menggunakan dua aplikasi ini, udah mulai setahun ya. Jadi saya akan kasih review untuk kedua aplikasi ini. Dan saya akan kasih nanti aplikasi mana yang memang lebih bagus dan lebih efisien untuk penggunaannya. Jadi teman-teman bisa simak di video ini apa kelemahan dan kelebihan kedua aplikasi ini. Kalau kita tahu ya, Indodax sendiri itu punya orang Indonesia, guys, sedangkan Binance punya orang luar negeri ya. Yang punya itu orang China, guys ya, yang bisa kita kenal dengan CJ ya, CJ atau siapa itu, guys ya. Yang penting dia termasuk orang yang paling berpengaruh di dunia kripto. Oke, langsung saja kita bongkar kedua aplikasi ini, teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman, untuk dapat aplikasi ini itu bisa ke Play Store ya, teman-teman ya. Contohnya di sini kita ke Play Store ya. Saya coba kasih tutorialnya. Ke Play Store, tinggal klik aja Binance ya, Binance. Nanti akan muncul aplikasi yang seperti ini. Langsung saja download teman-teman, karena saya sudah download, tinggal dibuka sih. Nah, yang keduanya itu Indodax. Oke, dan akan muncul seperti ini nanti teman-teman. Di sini saya sudah download, tinggal buka. Oke, kita masuk ke aplikasinya teman-teman. Kita bedah terlebih dahulu Indodax. Nah, kalau Indodax ini teman-teman punya orang Indonesia ya, ini punya orang Indonesia, guys. Kita buka. Oke. Untuk tampilan utamanya itu ya seperti ini teman-teman ya, aplikasi Indodax ini. Jadi kalau teman-teman semua di sini aplikasinya itu ya, di sini ada asetnya teman-teman ya, dalam bentuk IDR teman-teman, bukan dolar ya. Nah, untuk fitur-fiturnya cukup lengkap juga, ada market, ada trading, ada wallet. Wallet ini ya bisa kita lihat dompet kita ya teman-teman ya. Di sini ada saya punya Axis ya, tokennya Anang Hermansyah dulu. Sini ada semua, di sini ada lengkap semua teman-teman untuk koin-koinnya ya, yang sudah liris teman-teman ya, liris masuk ke sini. Dan ada juga koin-koin yang memang belum update di sini teman-teman ya. Nah, di sini banyak sekali ya, kalau mau searching tinggal pilih search di sini. Oke, jadi di sini teman-teman, sebelumnya saya memang menggunakan Indodax ini ya. Kenapa saya sekarang itu untuk saldonya itu tinggal 4.000 ya, saya pindahkan ke Binance. Nah, bukan suatu alasan ya, ada suatu alasan yang memang saya pindahkan ke Binance itu teman-teman. Jadi kalau kita pakai aplikasi Indodax ini teman-teman ya, itu dari segi fee dan fiturnya itu masih kurang menurut saya. Contohnya di sini kan tidak ada yang namanya kurang bagus tampilannya teman-teman, menurut aku ya, kurang bagus dari segi tampilan. Terus fiturnya masih kurang, dari segi fee masih tinggi teman-teman. Oke, di sini ya bisa dilihat untuk pengaturannya di sini semua ada teman-teman ya. Tapi untuk fee-nya di sini memang cukup tinggi teman-teman ya. Kalau kita melakukan transaksi atau deposit, fee-nya tinggi ya. Kita deposit ya, kita melakukan jual beli, itu kita kena fee-nya teman-teman. Contohnya kita beli, kita kena fee. Kita jual, kita kena fee. Kita beli kena fee, jual kena fee, deposit kena fee juga teman-teman. Jadi kita 3 kali kena fee ya teman-teman ya. Jadi ya
aku pakai dulu Indodax ini, tapi aku banyak lossnya itu di fee-nya gitu teman-teman ya. Jadi kita beli koin ya di harga mahalnya, maksudnya di harga murah. Ketika koinnya naik, kita jual harusnya kan, karena koinnya udah naik. Nah, kita kenanya di fee teman-teman. Kita minusnya di fee karena kita beli, kita kena fee, kita jual kena fee. Nah, kita minusnya di situ. Jadi aku makanya agak nggak terlalu sarankan untuk pakai itu dari teman-teman ya, karena kena fee-nya semua. Ya, beli kena fee, jual kena fee, dan deposit juga kena fee teman-teman. Ya, lumayan ribet menurut aku teman-teman ya. Oke, itu seputar tentang Indodax teman-teman. Makanya saya kurang tertarik dengan Indodax ini. Saya lebih milih Binance. Nah, sebelumnya saya memang menggunakan Indodax teman-teman ya. Karena punya orang Indonesia, saya menggunakan Indodax. Saya deposit semua di situ ya, karena saya melihat aplikasi yang lebih efisien, saya pilih yang paling efisien. Oke. Nah, di sini saya nggak endorse teman-teman ya, saya nggak endorse dari Binance ya. Ini Binance ya, kita buka Binance. Oke. Ya, memang untuk Binance ini ya punya orang luar ya teman-teman, orang Cina sana. Cuman dalam segi fitur fee ya itu lumayan cukup murah ya dibandingkan Indodax ya. Di sini kita bisa lihat saldo kita ya, ini saldo saya ini lumayan cukup turun semua akhir-akhir ini karena merah semua koin-koin yang aku beli. Nah, di sini kita banyak fiturnya teman-teman ya. Di sini ada yang namanya deposit P2P. Biasanya kita melalui deposit itu melalui P2P. Jadi kita tinggal beli koinnya di sini, kita transfer, nanti koinnya akan masuk ke rekening kita. Nah, untuk fee-nya ini teman-teman, untuk fee-nya itu kemarin fee-nya gratis teman-teman ya. Kita nggak dapat fee di sini. Kalau deposit nggak dapat fee-nya. Jadi murni berapa kita deposit. Nah, masuk sesuai dengan yang kita deposit, teman-teman. Nah, itu keunggulan Binance. Nah, fiturnya pun kalau kita lihat dari fiturnya, teman-teman ya, fiturnya udah lumayan menjanjikan, teman-teman. Di sini ada beranda, ada pasar, kita bisa cek pasar di sini. Ada perdagangan, kita bisa lihat perdagangan ya. Nah, ada fitur buat trading atau apa. Ada dompet, teman-teman ya, untuk melihat saldo kita. Nah, kita bongkar satu-satu. Ini beranda di sini kita bisa lihat fiturnya di sini itu lumayan komplit ya, mulai dari favorit ya. Contoh teman-teman ada koin-koin favoritnya. Nah, bisa dimasukkan ke sini teman-teman, koin-koin favoritnya yang populer saat ini. Nah, yang mana koin-koin yang lagi update, yang lagi on fire-nya itu akan muncul di sini mulai dari urutan 1 sampai ke 100 teman-teman ya. Tertinggi, kita bisa lihat koin mana nih yang paling tertinggi saat ini. Di sini dipaparkan semua guys. Nah, di sini di tanggal sekarang ini koin AI ini naik gila-gilaan guys, 3.719% teman-teman. Wow, lumayan gila sih. Nah, terendah di sini kita bisa pantau juga untuk koin yang terendahnya teman-teman. Ini kita lihat dari koinnya mana aja yang loss saat ini atau yang harganya anjlok lebih. Ya, di sini ada semua teman-teman. Dan listing terbaru, biasanya teman-teman listing terbaru ini ya di mana Indodax itu maksudnya Binance itu melisting koin baru di exchange-nya. Oke. Di sini kita bisa lihat volume kripto ya dari 24 jam juga ya komplit. Jadi kita bisa pantau volume kripto itu seperti apa. Mulai dari ETH, BTC, Solana, dan koin-koin micin lainnya. Dan kapitalisasi pasarnya juga lengkap di sini. Jadi teman-teman kalau mau screening koin bisa lewat sini teman-teman ya. Mulai screening koin, screening bisa di sini. Ya, di sini lengkap semua. Nah, itu dia keunggulan yang pertama yang kita lihat dari Binance ini menurut saya. Nah, kalau kita scroll ke bawah teman-teman, kita bisa sambil baca cerita nih, update apa nih yang lagi hot ya. Sebenarnya kalian ya kayak Luna lah, kalau kalian ada hold Luna ya di sini bisa baca-baca juga untuk update Luna itu beritanya seperti apa gitu ya. Karena
berita ini juga memang sangat mempengaruhi pasar teman-teman. Oke. Nah, di sini semua lengkap nih, banyak yang saya share berita. Jadi teman-teman itu nggak usah pusing lagi cari berita itu di Google gitu ya. Di sini udah ada teman-teman. Di sini banyak yang update berita-berita, tapi ya seperti yang saya sarankan ini ya, saya lebih sarankan untuk tetap bijak untuk memilah berita. Kadang yang kasih berita ini kan dia biar viral aja ya, dia kasih berita-berita yang heboh lah. Oke, ini seputar beranda guys ya. Nah, kita bisa lihat di beranda ini, kita bisa pantau, kita screening koin-koin yang mau kita beli ya, mulai dari kapitalisasi pasarnya, volume perdagangannya seperti apa ya, kita bisa screening atau bisa lihat-lihat di sini. Oke, masuk kita ke fitur pasarnya teman-teman. Di sini untuk fitur pasarnya itu ya, di sini ada banyak sekali koin-koin yang memang lagi yang sudah kita masukkan ke favorit teman-teman ya. Ini karena favorit, ini pasarnya. Kita bisa lihat pasar di sini. Nah, di sini ada banyak sekali. Ini aku kurang paham juga ya teman-teman ya. Jadi ya di sini kita bisa lihat koin-koin juga ya, sama. Maksudnya pasarannya, jual belinya. Oke, masuk ke bagian perdagangan teman-teman. Nah, di sini aku yang suka paling Binance teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini teman, paling atas ini banyak sekali fiturnya. Di sini ada convert ya, convert. Ini aku paling suka ini convert ini teman-teman ya. Di sini contohnya saya punya sekitar 47 FTT atau FTX. Nah, buat teman-teman semua, di sini contohnya kalian udah profit nih di FTX ini. Ya, contohnya kalian udah profit nih beli FTX ini tuh sekitar 200.000, terus naik 300.000. Nah, kalian kan udah profit di situ. Mau ambil keuntungan ya, teman-teman bisa bagian koin yang di bawah ini diganti ke bagian koin yang atau stable coin ganti ke stable coin ya teman-teman. Maksudnya stable coin ini koin yang stabil ya. Jadi dia mengikuti mata uang gitu ya, seperti dolar, rupiah pun ada teman-teman ya. Sini contohnya sini ada USDT, US dollar ya. Jadi dari maksimal 47 FTT ini aku dapat 129 dolar teman-teman. Nah, di sini juga ada IDR kemarin kalau nggak salah teman-teman. Kalau di sini kita bisa cari IDR ya. Oh, nggak ada IDR ya. Oh, IDR nggak ada di sini. Tapi contohnya teman-teman dari FTT ini ya, kalian udah profit nih di FTT ini. Tapi kalian ada target koin lain. Contohnya ada koin lain yang memang kalian screeningnya itu bagus ya, udah kalian lihat dari segi pasarnya, dari segi peminatnya itu kayak gimana, prospeknya seperti apa ya, kalian bisa search atau cari di sini teman-teman ya. Jadi, contohnya di sini ETH ya, ETH ya udah tinggal di sini ya langsung muncul ETH. Nah, dari 47 FTT ini aku cuma dapat 0,05 ETH teman-teman. Nah, contohnya teman-teman mau ganti FTT ini ke Bitcoin langsung, oke, bisa BTC. Nah, dari 47 FTT aku cuma dapat 0,0003 BTC. Jadi seperti itu convert ini teman-teman. Tapi ini tuh tidak dapat tidak memerlukan biaya teman-teman ya. Maksudnya di sini contohnya kita mau convert di sini. Ya, mau convert di sini itu ya kita tidak bisa maksudnya kita tidak akan dipotong biaya teman-teman. Kita tidak akan dapat fee. Jadi ini betul-betul gratis ya. Jadi makanya di Binance ini aku leluasa teman-teman. Contohnya ini aku beli contohnya FTX ini lagi on fire ya, lagi bagus-bagusnya, udah naik, udah nyampe 1 juta contohnya lah. Nah, aku ada nampak koin lagi ini memang potensinya bagus nih ya, aku tinggal convert aja ke koin itu, dari FTT ini aku convert ke koin yang aku tuju. Jadi untuk fee-nya itu tidak ada teman-teman, gratis. Nah, untuk fitur ini ya, fitur convert ini itu tidak ada di Indodax teman-teman ya, cuman ada di
Binance ini. Jadi untuk biayanya itu gratis, fee-nya gratis, kita nggak bayar teman-teman. Nah, di sini banyak sekali fitur fitur transaksi ya, transaksi sebelumnya. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini riwayatnya itu berbagai macam teman-teman ya, mulai order, riwayat order ya. Di sini masih banyak lagi perdagangan ya. Kita bisa lihat di sini pantau sebelumnya teman-teman. Nah, oke, itu dia seputar perdagangannya. Kita masuk ke fitur teman-teman. Nah, fitur ini aku kurang paham juga teman-teman ya. Tapi ini lebih ke bagian trading ya. Trading kalau teman-teman ya, kalau yang masih baru-baru ke kripto ya, atau baru masuk ke terjun ke trading ya, saya nggak sarankan ke sini sih. Ini agak ruwet menurut aku dan resikonya tinggi gitu. Jadi buat teman-teman semua yang cuma mau investasi ya, kita harusnya nggak sampai sejauh ini untuk bahas-bahas bagian trading ini. Jadi kita investasi, koinnya naik kita jual, koinnya turun kita beli gitu ya. Itulah contohnya. Oke, kita masuk ke bagian dompet teman-teman. Oke, di sini dompetnya itu ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa lihat duit kita seperti apa. Nah, di bagian di atas ini tuh kita kan masih USDT teman-teman. Itu bisa kita ganti ke IDR, bisa ganti ke BTC gitu ya. Maksudnya untuk nominalnya itu bisa ganti ke convert gitu ya. Maksudnya ya ini bukan kita convert duitnya, kita cuman ini duit kita dalam bentuk apa gitu, dapat berapa BTC ya, dapat berapa dolarnya, dapat berapa IDR-nya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, ada yang namanya fitur spot dan pendanaan dari Binance ini. Kalau fitur spot ini teman-teman ya, uang kita yang memang betul-betul udah berada di bagian dalamnya Binance ini. Ya, jadi untuk dalam Binance ini itu duit aku tuh sekitar 4 juta ya teman-teman ya. Jadi maksudnya spot ini itu nggak bisa dijual teman-teman, dijual melakukan transaksi dijual ke orang lain gitu ya, atau kita mau transfer lagi nih ke rekening kita. Nah, kalau kita transfer ke rekening kita ini kita harus ke pendanaan dulu. Jadi teman-teman bisa pilih bagian store ini ya, pilih bagian store, nanti kita akan diarahkan untuk memasukkan nah, contohnya sini kita pilih koin kita apa ini, FTT. Nah, kita tinggal pilih. Oh, ini data. Ini kita pilih, harusnya kita bisa kita masukin duit kita ini ke bagian pendanaan. Nah, ini bagian spotnya. Kalau bagian pendanaan teman-teman ya. Nah, di sini ada fitur pendanaannya. Teman-teman kalau melakukan deposit, melakukan pembelian ya, melakukan transfer, mau deposit lah ya, top up ya ibaratnya. Nah, itu akan masuk ke bagian pendanaan dulu teman-teman. Masuk ke bagian pendanaan. Nah, ya menurut aku sama aja sih mas, sama aja. Nggak ada perbedaannya, tetap masuk ke rekening kita di sini. Ini pun masih bisa kita tarik ya. Kalau kita tarik dari sini tuh nggak bisa ya. Jadi kalau mau tarik dari spot ini kita harus masukkan ke bagian pendanaannya. Oke, kalau kita bahas makin panjang nanti ceritanya teman-teman. Nah, di sini bagian pendanaan ya, inilah yang kemarin saya beli juga, saya deposit ya. Ya, saya kasih tutorial deposit ya buat teman-teman semua. Saya juga punya tutorial deposit ya untuk di video saya, teman-teman bisa cek aja cara deposit di Binance. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman ya. Untuk Binance ini memang keunggulannya itu sangat tinggi kali teman-teman, daripada Indodex ya, saya lebih sarankan ke Binance ya, karena untuk fiturnya yang lengkap, komplit, dan kita dipermudah ya. Untuk fee ya, kalau kita bicara fee seperti convert tadi itu ya, fee-nya gratis. Terus untuk jual beli ya, contohnya jual beli ini kan, jual beli
Bitcoin itu fee-nya gratis teman-teman. Jadi contohnya kalau teman-teman mau deposit $20, ya udah nanti masuknya $20 gitu, nggak akan terpotong ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ya ini perusahaan tidak mau ngambil banyak keuntungan ya. Beda yang punya Indonesia ini ya, menurut aku ya bukan yang mau jelek-jelekan, cuman ya memang untuk realitanya ya lebih unggul Binance ini daripada Indodex teman-teman ya. Di sini kita akan banyak kena fee dan fiturnya masih belum lengkap teman-teman ya. Oke, sekian dari saya ya, mungkin ini bisa jadi bahan ya untuk milah-milah tempat mana atau exchange mana yang mau dipakai untuk investasi teman-teman. Menurut saya lebih sarankan ke Binance sih daripada Indodex. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya Viga Tutorial pamit. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you again.